الخامنه ای هذا جيش القائد. Apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah saat ini? Ini bukan lagi sekedar konflik biasa. Ini adalah eskalasi besar yang perlahan mulai mengubah arah dunia. Hari ini, ketegangan antara Iran dan Israel berada di titik paling panas dalam beberapa dekade terakhir. Serangan terus terjadi tanpa jeda yang jelas, dan dunia mulai bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini, Iran kembali meluncurkan gelombang serangan besar-besaran. Rudal balistik, drone jarak jauh, meluncur cepat menembus langit Israel. Targetnya bukan satu, tapi banyak titik sekaligus. Tel Aviv, pusat ekonomi, wilayah selatan seperti Arad dan Dimona. Ledakan terdengar di berbagai lokasi. Asap membumbung tinggi, dan dalam hitungan detik, warga sipil harus berlari menuju bunker. Ini bukan lagi peringatan, ini adalah realita yang mereka hadapi setiap hari. Israel memiliki sistem pertahanan udara yang sangat canggih. Namun hari ini, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam serangan besar yang datang bertubi-tubi, tidak semua rudal bisa dicegat. Beberapa berhasil lolos dan jatuh di area pemukiman. Ini membuktikan satu hal, bahwa dalam perang modern tidak ada sistem yang benar-benar sempurna. Dan Iran tampaknya memahami hal ini, lalu memanfaatkannya dengan tekanan yang terus meningkat. Yang membuat situasi ini semakin serius adalah cara Iran menyerang. Mereka menggunakan strategi multi-target strike, artinya banyak jenis target diserang dalam waktu yang sama. Militer, infrastruktur, pusat ekonomi. Semua ditekan sekaligus untuk menciptakan efek besar dalam waktu singkat. Hari ini, strategi itu mulai terlihat hasilnya. Israel dipaksa menghadapi tekanan dari berbagai arah secara bersamaan. Israel tidak tinggal diam. Serangan udara besar diluncurkan ke wilayah Iran. Targetnya jelas, fasilitas militer, pusat pengembangan senjata. Langit Teheran dipenuhi ledakan. Situasi menjadi semakin mencekam. Korban terus bertambah, dan kerusakan semakin meluas. Namun yang menarik, Iran tetap bertahan dan terus melakukan serangan balasan. Di dalam Israel, kehidupan masyarakat berubah drastis. Kota-kota besar kini berada dalam kondisi siaga tinggi. Hari ini, sirene berbunyi hampir setiap saat. Warga hidup dalam kewaspadaan, selalu siap menuju bunker. Sekolah ditutup, aktivitas ekonomi melambat, dan banyak keluarga harus mengungsi. Rasa aman yang dulu ada, perlahan mulai hilang. Hingga hari ini, korban jiwa terus bertambah. Belasan orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun dampaknya sangat besar. Karena setiap serangan selalu membawa ketakutan baru dan tekanan mental yang terus meningkat. Yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah potensi serangan ke sektor energi. Fasilitas listrik, kilang minyak, menjadi target yang sangat krusial. Jika sektor ini terganggu, dampaknya bisa meluas ke seluruh negara. Bayangkan, listrik padam, air bersih berhenti, rumah sakit terganggu,
Ini bukan hanya soal perang, ini soal kelangsungan hidup. Konflik ini tidak lagi terbatas di dua negara saja. Hari ini, dunia mulai ikut merasakan dampaknya. Kawasan Teluk ikut terancam, jalur energi global terguncang. Jika situasi ini terus berlanjut, harga minyak bisa melonjak, dan ekonomi dunia ikut terdampak. Amerika Serikat kini berada di posisi sulit. Di satu sisi harus mendukung Israel, di sisi lain ingin menghindari perang besar. Namun hari ini, tekanan semakin meningkat. Jika konflik meluas, AS bisa ikut terseret langsung, dan itu bisa menjadi titik balik besar dalam konflik ini. Yang menjadi sorotan dunia adalah kemampuan Iran untuk bertahan. Di tengah tekanan besar, mereka tetap mampu menyerang balik. Dengan koordinasi yang rapi dan jangkauan yang luas, Iran menunjukkan bahwa mereka bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Namun di balik semua ini, ada satu hal yang paling penting: manusia. Warga sipil kehilangan rumah, anak-anak hidup dalam ketakutan, dan setiap hari dipenuhi ketidakpastian. Perang selalu meninggalkan luka yang tidak terlihat, tapi sangat dalam. Hari ini, dunia berada di titik yang sangat krusial. Apakah konflik ini akan berhenti atau justru semakin besar? Yang jelas, ini bukan lagi konflik biasa, melainkan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan dunia. Menurut kamu bagaimana? Apakah situasi ini akan mereda atau semakin memburuk? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar kamu tidak ketinggalan update terbaru. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.